Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain dosa kufur yang sudah dipastikan bakal ditonton dan simak video ini hingga akhir, berbicara mengenai neraka memang selalu menjadi momok bagi umat manusia. Sekiranya tak seorang pun anak cucu Adam yang ingin masuk ke dalamnya, walaupun seseorang itu mungkin merasa tak pantas juga untuk mendapatkan surga, sebab neraka merupakan tempat tinggal terburuk di antara seluruh tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Di sana terdapat berbagai macam dan bentuk siksaan yang sejatinya belum pernah terlihat sebelumnya. Meski keberadaan neraka masih menjadi perkara yang misteri, namun sebagai orang beriman, tentu hal tersebut sangat diyakini, karena neraka merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 44. Karena itu, tak satu pun makhluk bisa mengingkarinya, tak terkecuali syaitan dan jin. Kalaupun ada yang mengingkari, itulah salah satu contoh penghuni neraka. Sebab bukan rahasia lagi, jika tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka sebagai bentuk balasan kepada umat manusia yang ingkar dari kebenaran, neraka juga ditujukan bagi hamba-hamba pembangkang yang gemar berbuat dosa. Itulah mengapa sejak dini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hal tersebut melalui firman-firman-Nya, agar umat manusia bisa membekali diri sebanyak mungkin ketika masih hidup di dunia. Walau perkara syurga itu Syiah, Qati'ah, Zanbun, dan Ismun, semua istilah ini memiliki arti yang berdekatan dan maksud yang sama, yakni maksiat. Sementara dalam kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan jika terdapat 3 perkara yang menjadi pokok-pokok perbuatan maksiat, mulai dosa maksiat kecil hingga yang terbesar. Di antaranya ialah menggantungkan hati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti kekuatan amarah, serta menaati perintah syahwat. Menurut penjelasan kitab tersebut, maksud menggantungkan hati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perbuatan syirik. Sementara mengikuti kekuatan amarah digambarkan seperti pembunuhan, sedangkan menaati perintah syahwat dijabarkan sebagai perbuatan zina. Penjelasan ini didasarkan pada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 68. Dalam kitab lainnya yang berjudul Ada wa Dawa, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan jika terdapat 25 dosa maksiat yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, beberapa di antaranya seperti mencuri, meminum khamar, memberi dan menerima harta riba beserta juru tulis dan saksinya, homoseks, menyetubuhi wanita melalui anusnya, laki-laki yang bertingkah seperti wanita, dan juga sebaliknya, berbuat jahat dan melindungi pelaku kejahatan, serta beberapa perbuatan terlarang lainnya. Meski tak seberat dosa kufur yang mengingkari kebenaran secara mutlak, dosa maksiat juga sangat berpotensi menggiring seseorang menuju ke neraka. Sebab dosa maksiat sejatinya merupakan perilaku dan perbuatan yang melanggar hukum moral, serta bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun pelakunya dan apapun jenis dosa maksiat yang dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghitungnya sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Walau maksiat disebut sangat dekat dengan neraka, tapi ternyata dosa maksiat tidak selamanya mutlak membawa seseorang ke dalamnya. Buktinya, ada salah seorang hamba yang terbebas dari ancaman neraka melakukan semasa hidup di dunia, dan karena itu aku menjaganya untukmu. Siapa yang menyangka jika ahli maksiat saja
bisa selamat dari ancaman neraka hanya karena bacaan sholawat. Ini menunjukkan jika syafaat Nabi Muhammad SAW memang benar adanya, maka jangan pernah sepelekan, apalagi sampai mengabaikan kekuatan sholawat, karena sungguh sia-sia sebuah hidup jika sholawat menjadi kalimat yang langka untuk dilantunkan dari hati dan lisan kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi kita tercinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dari kisah tersebut, masihkah kalian malas berselawat kepada Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.